semua, berjumpa lagi bersama saya Uni Guru. Di video kali ini kita akan belajar teks eksplanasi kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian sudah tahu ya bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang berisi mengenai penjelasan mengenai terjadinya sebuah fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi berisi fakta tentang bagaimana atau mengapa suatu fenomena terjadi. Penjelasan yang dipaparkan di dalam teks eksplanasi mengacu kepada teori, fakta, dan hasil penelitian para ahli. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Teks eksplanasi tadi tersusun berdasarkan struktur yang memudahkan kita dalam memahami teks tersebut. Adapun unsur struktur dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam tes ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Yang kedua adalah proses kejadian. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan serta menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pada struktur yang kedua ini terdapat dua pola. Pola yang pertama adalah pola kausalitas. Di dalamnya biasanya menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kedua berpola kronologis. Hal ini ditandai dengan penggunaan konjungsi waktu. Struktur yang ketiga adalah ulasan, yaitu berupa komentar atau penilaian terhadap konsekuensi atas paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menganalisis seperti apa struktur yang ada pada teks tadi. Pada paragraf pertama bisa kita lihat bahwa di dalamnya terdapat penjelasan mengenai populasi buaya muara yang mulai langka karena rusaknya habitat. Pada dua paragraf selanjutnya terdapat proses kejadian. Dalam teks tersebut terdapat sebab rusaknya habitat buaya. Sebab yang pertama adalah pembangunan kota, yang kedua adalah perburuan liar. Struktur yang terakhir adalah ulasan. Di paragraf ini, penulis memberikan penafsiran melalui pernyataan Ketua Protection of Forest dan Fauna, Rosek Nur Sahid, bahwa pelestarian budaya harus melibatkan semua pihak. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Oleh sebab itu, ciri kebahasaan teks eksplanasi dapat kita lihat sebagai berikut. Ciri kebahasaan yang pertama adalah penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, akibat, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan konjungsi kronologis seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata ganti benda non-persona, mengingat teks ini menceritakan mengenai fenomena. Karena teks eksplanasi menceritakan mengenai fenomena, di dalam teks ini kita banyak menemukan kata kerja pasif. Di dalam teks eksplanasi yang menggunakan pola kronologis, kita akan menemukan banyak keterangan waktu. Kaidah bahasa yang terakhir adalah penggunaan kata istilah. Dalam teks eksplanasi, kita akan menemukan banyak istilah yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dibahas. Berikut contoh kaidah kebahasaan yang dapat kita temukan di dalam teks tadi.
kalimat pertama kita menemukan kata istilah. Di kalimat kedua kita menemukan kata kerja pasif. Dan terakhir di kalimat ketiga kita menemukan konjungsi kausalitas. Nah, cukup mudah ya menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk mengukur pemahamanmu, silakan kerjakan latihan berikut. Oke, demikian saja pertemuan kita pada video kali ini. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!